Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifki, NIM 131908. Saya dari YIN Pekalongan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Hadis. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah animasi hadis, akan menjelaskan sebuah hadis, yaitu tentang Rasulullah SAW melakukan kunut. Adapun Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang berbunyi, Hadatsana Abu Nu'man, Hadatsana Sabit bin Yazid, Hadatsana Qasim, qala sa'altu Anasarun yawnu anhu 'anil qunut, qala qabla ruku faqultu inna fulanan yaz'umu annaka qulta ba'da ruku faqala kadzaba summa hadatsana 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana tasharun ba'da ruku yad'u 'ala ahya'in min bani Sulaim qala ba'atha arba'in aw sab'in yazuku fihi manal qurra ila anas minal musyrikin fa'aradu lahum haula'i faqataluhum wa kana bainahum wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam ahdun fama ra'aitu wajada ala ahadim ma wajada alaihim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3170, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah bercerita kepada kami, Sabit bin Yazid telah bercerita kepada kami, Asim berkata, aku bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu tentang membaca doa kunut sebelum ruku. Aku katakan, seseorang berpendapat bahwa Anda mengatakan kunut setelah ruku. Maka dia menjawab, orang itu berdusta. Kemudian dia bercerita kepada kami dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah membaca doa kunut setelah ruku untuk memohon kebinasaan orang-orang yang masih hidup dari Bani Sulaim. Dia berkata, beliau mengutus 40 atau 70. Dia ragu jumlah pastinya para penghafal Al-Quran kepada beberapa orang musyrikin, lalu beliau menawarkan para penghafal Al-Quran itu kepada mereka, namun mereka membantahnya. Saat itu antara mereka dan Nabi SAW sudah ada perjanjian. Aku belum pernah melihat beliau marah seperti marahnya beliau terhadap para pembantah itu. Adapun hadis lainnya yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW melaksanakan kunut selain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Sunan Abu Daud, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Sunan Ibnu Majah, hadis riwayat Sunan Ad-Darimi, hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hadis riwayat Musnad Ahmad. Adapun ayat Al-Quran yang menguatkan hadis tentang kunut di antaranya ada pada Quran surat Al-Imran surah ketiga ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Maryamu qunuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Shadaqallahu adzim. Artinya, hai Maryam, kunutlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pada kandungan ayat 43 surat ketiga ini berisi 3 perintah Allah pada Maryam. Yang pertama, perintah kunut kepada Tuhan yang menciptakan dan memeliharanya. Kedua adalah perintah sujud kepada Tuhan yang menciptakan dan memeliharanya. Ketiga adalah perintah rukuk bersama orang-orang yang rukuk kepada Tuhan yang menciptakan dan memeliharanya. Ketiga perintah tersebut ditujukan kepada Maryam secara pribadi. Hal ini dipahami dari penggunaan kata kerja perintah yang ditujukan kepada Maryam sebagai orang ketua tunggal fil amr al-mukhatab al-mufrad, yakni uknuti, usjudi, dan urku'i. Secara tekstual, perintah yang relevan dengan pembahasan bagian ini adalah perintah kunut, yakni uknuti. Menurut Jamaluddin Al-Qasimi, yang dimaksud uknuti adalah, Ya Maryam, sembahlah Allah sebagai tanda dan bukti kesyukuranmu kepadanya karena dia telah menjadikanmu wanita pilihan. Al-Qurtubi ketika menguraikan makna uknuti, ia mengemukakan pendapat Qatadah yang menafsirkan perintah tersebut dengan makna senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Mujahid menafsirkannya dengan makna senantiasa mendirikan sholat.
Rasyid Ridho mengartikannya dengan makna lazimkanlah ketaatan kepada Allah dengan merendahkan diri kepadanya. Mustafa Al-Marwahi ia mengartikannya dengan makna taatilah Allah dengan kerendahan hati dan hinakanlah dirimu di hadapan Allah. Abu Hayyan Al-Andalusi menulis beberapa konotasi makna dari perintah kunut yang ditujukan kepada Maryam. Yang ini pertama bermakna ibadah. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan dan Qatadah. Kedua bermakna memperpanjang penegakan sholat. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid dan Ibnu Jurayj. Ketiga adalah bermakna taat dan ikhlas, seperti dikatakan oleh Ibnu Jubair. Dari beberapa pendapat ahli tersebut bahwa dapat dipahami Maryam diperintah Allah agar senantiasa menghambakan diri kepada Allah yang menciptakan dan memeliharanya, senantiasa taat, tunduk dan patuh kepadanya, dan merendahkan atau menghinakan diri di hadapannya. Semua ini dilakukan dengan penuh ketekunan dan ketulusan. Demikianlah hakikat makna kunut dalam konteks ayat 43 surat ke-3 di atas. Dengan konotasi makna yang demikian, menurut penulis, kedua perintah lainnya yang ditujukan kepada Maryam setelah perintah kunut merupakan bentuk aktualisasi atau implementasi konkret dan khusus dari perintah kunut. Dikatakan demikian karena menurut penulis, konotasi makna perintah kunut lebih umum dibanding dengan kedua perintah setelahnya, yakni perintah sujud dan perintah ruku. Hal ini dikuatkan oleh Quran Surat Az-Zumar ayat 9 surah ke-39. Ini dikemukakan bahwa orang yang kunut di waktu-waktu malam melakukan penyembahan dan ketaatan atau beribadah dalam keadaan sujud dan berdiri. Dengan kata lain, sujud dan berdiri dalam hal sholat. Demikian pula rukuk merupakan wujud konkret dari aktivitas penyembahan, ketundukan, dan ketaatan kepada Allah. Perilaku kunut yang diperintahkan Allah kepada Maryam pada akhirnya menjadi karakter kepribadian Maryam. Karena itu Maryam disebut oleh Al-Quran dengan Al-Qanitin, seperti ditemukan dalam Quran Surat At-Tahrim bahwasanya wa Maryam mabnata Imran nallati ahsanat farja'a fanafakhna fi mirruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Quran Surat At-Tahrim ayat 12 surah ke-66. Artinya, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Klausa penutup ayat 12 surah ke-66 ini yakni wakanat min al-qanitin, berisi penegasan Allah bahwa Maryam adalah termasuk orang-orang yang kunut. Menurut As-Suyuti, al-qanitin dalam ayat 12 surat ke-60 tersebut bermakna orang-orang yang taat. Adapun dalam sejarah kunut, sejarahnya pada waktu itu pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah. Peristiwa ini terjadi ketika itu datang Abu Barok Amir bin Malik menemui Rasulullah di Madinah. Kemudian oleh beliau diajak oleh Rasulullah. Ia tidak menyambutnya, namun juga tidak menunjuk penolakan. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau mengutus sahabat-sahabat engkau kepada penunjuk Najd untuk mengajak mereka kepada Islam, aku berharap mereka akan menyambutnya. Beliau berkata, aku mengkhawatirkan perlakuan penduduk Najd atas mereka, tapi kata Abu Barok, aku yang menjamin mereka. Kemudian Rasulullah mengutus 70 orang sahabat ahli baca Al-Quran, termasuk pemuka kaum muslimin pilihan. Mereka tiba di sebuah tempat bernama Bi'r Ma'unah, sebuah daerah yang terletak antara wilayah Bani Amir dan kampung Bani Sulaim. Setibanya di sana, mereka mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim pintu Milhan, membawa surat Rasulullah kepada Amir bin Tufail. Namun Amir bin Tufail tidak menghiraukan surat itu, bahkan memberi isyarat agar seseorang membunuh Haram. Ketika orang itu menikamkan tombaknya dan Haram melihat darah, dia berkata, demi Rob Ka'bah, aku beruntung. Kemudian Amir bin Tufail menghasut orang-orang Bani Amir agar memerangi rombongan sahabat lainnya. Namun mereka menolak karena adanya perlindungan
Abu Barok. Dia pun menghasut Bani Sulaim dan ajakan ini disambut oleh Bani Usayyah, Ril, dan Zakwan. Mereka pun datang mengepung para sahabat Rasulullah lalu membunuh mereka kecuali Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar yang ketika itu terluka dan berbaring bersama para mayat lainnya. Dia hidup hingga terjadinya peristiwa Khandaq, sebuah peristiwa tragis kembali menimpa kaum muslimin. Sahabat pilihan yang merupakan para qurra alim membaca Al-Quran dipandai dengan hanya menyisakan satu orang saja. Peristiwa ini menyebabkan kesedihan yang mendalam pada diri Rasulullah SAW. Beliau pun mendoakan kejelekan kepada para pelakunya selama 1 bulan penuh. Inilah awal mula adanya kunut, namun tentu saja bukan seperti yang dipahami oleh masyarakat kebanyakan, di mana dilakukan terus-menerus setiap sholat subuh. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga memaparkan kisah yang disebutkan Al-Imam Bukhari dalam Sahihnya. Antara lain beliau mengatakan bahwasanya ada perjanjian antara kaum musyrikin dengan Rasulullah. Mereka adalah kelompok yang tidak ikut memerangi beliau. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq dari para masyayikhnya, demikian pula oleh Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab, bahwa yang mengadakan perjanjian dengan beliau adalah Bani Amir yang dipimpin oleh Abu Barah Amir bin Malik bin Ja'far si pemain tombak. Sedangkan kelompok lain adalah Bani Sulaim dan Amir bin Tufail ingin mengkhianati perjanjian dengan para sahabat Rasulullah. Dia pun menghasut Bani Amir akan memerangi para sahabat. Namun Bani Amir menolak, kata mereka, kami tidak akan melanggar janji jaminan yang diberikan Abu Barok. Kemudian dia menghasut Usayyah dan Zakwan dari Bani Sulaim dan mereka mengikutinya membunuh para sahabat. Demikian secara ringkas. Akhirnya Rasulullah melakukan kunut selama 1 bulan mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang membunuh para qurra sahabat-sahabat beliau di Bir Ma'unah. Belum pernah para sahabat melihat Rasulullah begitu berduka dibandingkan ketika mendengar berita ini. Ibnu Jarir meriwayatkan pula dalam tarikhnya sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad bahwa pada saat pembantian tersebut Amir bin Umayyah Ad-Damari dan Al-Mudhir bin Uqbah bin Amir tinggal di pekarangan kaum muslimin. Mereka tidak mengetahui adanya peristiwa pembantian itu, melainkan karena adanya burung-burung yang mengitari tempat kejadian tersebut. Akhirnya mereka melihat kenyataan yang memulihkan tersebut. Mereka berembuk apa yang akan mereka lakukan. Amr bin Umayyah berpendapat sebaiknya mereka kembali untuk menceritakan kejadian pahit ini kepada Rasulullah. Tapi Al-Mudhir menolak dan lebih suka turun menyerang kaum musyrikin. Dia pun turun dan menyerang hingga terbunuh pula. Akhirnya Amr tertawan, namun ketika dia menyebutkan bahwa dia berasal dari kabilah Mudhar, Amir memotong obo-obonya dan membebaskannya. Amir bin Umayyah pulang ke Madinah. Namun setibanya di Qorqora, sebuah wilayah dekat Al-Aurundiyah sekitar 8 pos dari Madinah, dia berhenti bernaung di bawah sebatang pohon. Kemudian datanglah 2 laki-laki dari Bani Kilab dan turun bernaung di tempat itu juga. Ketika keduanya tertidur, Amr menyergap mereka dan dia menganggap bahwa telah membalaskan dendam para sahabatnya. Ternyata keduanya mempunyai ikatan perjanjian dengan Rasulullah yang tidak disadarinya. Mungkin seperti itu sejarah kunut dan juga hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan riwayat lainnya. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah maupun kelebihan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.